Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Abi Rafdi, perwakilan dari kelompok 1 kelas komputer masyarakat 2 Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil tema bisnis pada tugas produk teknologi informasi, dan kami mengambil tema e-wallet atau dompet digital. Produk yang kami ambil pada kesempatan kali ini yaitu GoPay, di mana GoPay adalah salah satu platform yang sangat terkenal di Indonesia dan juga sudah populer di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mulai dari apa itu e-wallet, apa latar belakangnya sehingga muncul e-wallet, kemudian siapa sih pencetusnya atau siapa sih penciptanya, dan yang terakhir tentu saja kita akan mengupas tuntas fitur apa saja yang ada di GoPay, mulai dari fitur-fiturnya dan kelebihannya juga. Pertama kita akan membahas apa itu e-wallet, apa itu dompet digital. Jadi melansir dari The Economic Times, dompet digital adalah jenis akun prabayar yang digunakan untuk melakukan transaksi online. Jadi dalamnya kita dapat menyimpan uang elektronik untuk transaksi online seperti membeli makanan, bertransaksi membeli tiket penerbangan, dan juga e-commerce untuk metode pembayarannya. Kemudian apa sih yang melatar belakangi hadirnya dompet digital ini? Yang pertama yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ketika semua bidang kehidupan dapat di-cover oleh sebuah smartphone yang kecil yang ibaratnya dunia dalam genggaman. Kita mau belanja, kita mau belajar, kita mau mengerjakan hal apapun bisa dengan smartphone. Tidak terkecuali juga dengan transaksi. Semua transaksi bisa dilakukan online. Maka dari itu hadirlah inovasi dompet digital. Ketika kita tidak membawa uang secara tunai, maka dompet digital menjadi salah satu alternatif yang sangat berguna untuk melakukan transaksi. Nah, poin kedua yaitu pola konsumsi masyarakat. Ketika semakin mudah kita untuk membeli, maka pengeluaran semakin akan besar tentunya. Nah, ini menjadi peluang bagi para bisnis untuk membuat inovasi. Ketika pola konsumsi masyarakat bisa dikatakan hedon, maka akan dipermudah juga dengan alat pembayaran yang semakin mudah, semakin istilahnya efektif, efisien, aman, dan praktis buat kita bisa melakukan pembayaran dimanapun, kapanpun, dan di saat seperti apapun gitu. Itu bisa di jalan, bisa di kantor, di rumah, itu bisa kita lakukan dengan dompet digital. Oke, langsung saja kita akan membahas apa itu GoPay. Jadi GoPay merupakan aplikasi pembayaran yang dimiliki oleh Gojek, yang mana merupakan startup teknologi informasi yang bergerak di bidang transportasi. Perusahaan ini dibangun oleh Nadiem Makarim dan Michelangelo Moran pada Oktober 2010. Awal merintis perusahaan ini, mereka tidak memiliki aplikasi pembayaran. Singkatnya, pada 2016 mereka mulai mengakuisisi salah satu perusahaan yang sudah memiliki lisensi e-money dari Bank Indonesia, sehingga mereka meluncurkan atau meresmikan GoPay ini pada 15 Desember 2017. Berdasarkan survei yang dilakukan Databox Data.id dari 2017 hingga 2019, Gojek merupakan dompet digital yang stabil penggunaannya dan selalu nomor 1 di Indonesia. Bahkan 30% dari transaksi digital di Indonesia itu merupakan hasil dari GoPay. Pada Februari 2019, dilansir dari Databox Data.co.id, GoPay menyentuh angka transaksi 6,3 miliar US dollar, di mana 70% didapatkan dari transaksi Gojek menggunakan GoPay sebagai metode pembayaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada fitur-fitur dari GoPay itu sendiri. Yang pertama yaitu GoPulsa. Seperti yang kita tahu, sebagai digital dompet di Indonesia, GoPay mempunyai fasilitas GoPulsa di mana kita bisa mengisi pulsa. Itu sangat memudahkan. Ketika kita buru-buru, butuh segera, tidak perlu mencari konter pulsa. Cukup dengan buka aplikasi Gojek, pilih menu GoPulsa, masukkan nomor, pilih nominal, dan juga klik bayar. Otomatis saldo GoPay akan terpotong. Nah, fitur yang kedua yaitu GoBills, di mana kita bisa melakukan pembayaran, mulai dari pembayaran listrik, baik itu prabayar maupun pasca bayar. Kemudian kita bisa bayar air PDAM, bayar pajak kendaraan bermotor, bahkan ada kita bisa melakukan bayar SPP sekolah bagi yang sekolah yang sudah terintegrasi dengan GoPay. Cukup kita isi saldo GoPay sesuai dengan nominal yang dibutuhkan, masukkan kode pembayaran, dan
pembayaran sekolah sudah bisa terpenuhi dan sudah lunas dengan cukup dengan GoPay ini sendiri. Fitur selanjutnya yaitu GoPay Pay Later. Fitur ini memungkinkan kita melakukan transaksi berkali-kali dengan cukup bayar sekali pada sebulan sekali. Keuntungannya itu kita dapat memakai berkali-kali selama sebulan, bayarnya cuma sekali ketika di akhir bulan tersebut, dan bebas bunga. Misalnya kita dalam sebulan melakukan transaksi sebesar 500.000, maka di akhir bulan di batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati, kita harus membayar sebesar 500.000 tersebut. Tidak ada bunga di sini, namun jika kita telat membayar per harinya ataupun per minggunya dikenakan denda. Seperti itu. Jadi tidak ada bunga. Namun jika kita yang telat, maka kita yang dihukum oleh denda tersebut. Nah, fitur yang keempat yaitu ini lebih kepada ke akunnya ya. Ada fasilitas GoPay Plus. Keuntungannya pertama, proteksi ekstra untuk saldo GoPay. Untuk yang reguler tentu juga digunakan proteksi yang aman. Namun khusus bagi akun yang sudah di-upgrade menjadi GoPay Plus, proteksinya akan lebih aman lagi. Keuntungan yang kedua yaitu saldo limit berbeda dengan yang reguler. Yang reguler itu hanya 10 juta, namun yang GoPay Plus ini lebih dari 10 juta dan tidak terbatas tentunya. Keuntungan yang ketiga adalah kita bisa mengirim saldo GoPay kita kepada kawan ataupun akun yang lain. Sedangkan yang reguler tidak bisa, hanya untuk melakukan metode pembayaran atau digunakan sebagai metode pembayaran. Bisa itu untuk GoPulsa, untuk bertransaksi di Gojek, dan lain sebagainya. Dan juga kita dapat melakukan transfer dari saldo GoPay kepada rekening bank. Jadi tidak hanya kita di top up dari bank ke saldo GoPay kita, tapi kita bisa sebaliknya dari saldo GoPay ke rekening bank. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sebagai akun GoPay Plus kita akan mendapatkan promo eksekutif. Oke, selanjutnya GoPay juga tidak hanya kerjasama untuk produk dari Gojek tersebut. GoPay juga menjalin kerjasama dengan online merchant lainnya seperti Alo Dokter. Ketika kita ingin berkonsultasi dengan dokter pada aplikasi Alo Dokter, bisa bayar menggunakan GoPay. Selain itu ada JDID. Ini salah satu platform e-commerce yang bekerja sama dengan GoPay. Dan yang lainnya itu ada ACT, aksi cepat tanggap. Kita bisa mendonasikan uang kita menggunakan saldo GoPay. Dan masih banyak online merchant lainnya. Juga pada offline merchant, Gojek sudah melakukan kerjasama dengan para toko-toko offline. Jadi kita cukup melakukan scan barcode pada barcode yang disediakan oleh toko, dan kita cukup masukkan nominal pembayaran dan bayar. Saldo GoPay akan terpotong secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi kita kelabakan atau misalkan bingung ketika tidak membawa dompet. Cukup dengan GoPay, semua bisa diatasi dengan dompet digital. Kita sampai pada kesimpulan dari pembahasan kali ini, di mana GoPay merupakan e-wallet bawaan dari perusahaan Gojek yang awalnya hanya sebagai metode pembayaran dari produk Gojek itu sendiri, mulai dari GoRide, GoCar, GoFood, dan sebagainya. Namun saat ini, seiring peluang bisnis yang sangat besar, GoPay merambah di bidang lain, mulai dari pembayaran dan lain sebagainya, online merchant maupun offline merchant. Hingga pada saat tahun ini, GoPay atau Gojek sendiri sudah menjadi raksasa fintech di Indonesia, financial teknologi, dan kedepannya kemungkinan akan menjadi lebih besar lagi dan transaksi online akan menjadi lebih menjanjikan lagi. Terima kasih. Sekian dari saya, Agis Abirabdi, perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.